Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Zalfalegra dan saya akan menerangkan dari rangkuman hasil kelompok saya mengenai buku pokok-pokok antropologi bab 4, yaitu dengan judul Teori dan Metode Antropologi Budaya. Dalam bab ini terbagi menjadi 20 subbab dan di dalamnya terdapat teori-teori mengenai antropologi budaya. Yang pertama, teori dan metode dalam antropologi budaya. Untuk menggambarkan kebudayaan secara tepat dan benar, para ahli antropologi mulai hidup di tengah-tengah masyarakat yang dipelajarinya, sehingga ia dapat melakukan pengamatan dengan cara mewawancara wakil-wakil penduduk asli atau pribumi, dan juga bahkan ikut mengambil bagian pada kejadian penting di masyarakat tersebut. Lanjut, teknik-teknik penelitian lapangan. Penelitian lapangan bertujuan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, yang nantinya data tersebut akan digunakan sebagai bahan penguji teori atau menjelaskan suatu teori yang seorang antropologi sedang kaji. Seorang antropologi memiliki teknik dalam melakukan penelitian lapangan, yaitu ada dua. Yang pertama, teknik wawancara dan teknik pengamatan. Untuk teknik wawancara ini digunakan untuk mengetahui apa yang tidak bisa kita ketahui melalui pengamatan saja, jadi butuh wawancara dari pihak-pihak yang bersangkutan. Lalu yang kedua ada teknik pengamatan, ini digunakan untuk mengetahui apa yang hanya bisa kita dapat secara langsung. Yang ketiga ada orientasi teoritis. Banyaknya informasi tentang kebudayaan dari kepustakaan antropologi ini menyebabkan timbulnya pertanyaan-pertanyaan yang datang. Dari semua pertanyaan tersebut, yang utama itu adalah apakah makna dari semua bahan yang terkumpul itu, dan bagaimana cara kita untuk memanfaatkan data-data tersebut agar kita dapat memahami keberagaman kebudayaan yang ada di antara manusia. Seorang antropologi memiliki pandangan yang berbeda dalam mendekati atau mengkaji suatu masalah. Cara seseorang antropologi ini untuk mengkaji tergantung dengan orientasi teoritisnya. Dari perbedaan pemikiran, pandangan, dan cara tersebut menyebabkan para peneliti membagi orientasi itu menjadi beberapa bagian. Jadi teori yang pertama yaitu adalah teori aliran evolusi predeterminasi. Aliran ini dimulai pada masa awal antropologi menjadi sebuah cabang ilmu. Aliran ini dikemukakan oleh beberapa ahli antropologi, diantaranya ada Edward B. Taylor dan Lewis Henry Morgan. Menurut Edward B. Taylor, kebudayaan manusia ini berkembang dari yang sederhana menjadi kompleks, dan bahwa semua masyarakat itu melewati 3 tahap utama dalam evolusi, yaitu pertama tahap liar atau savagery, yang kedua biadab atau barbarisme, dan ketiga ada peradaban, civilization. Lalu menurut Lewis Henry Morgan, menurutnya sifat-sifat budaya yang menjadi ciri khas tersebut bersumber pada beberapa butir pemikiran lagi yang lebih primer. Di sini Lewis membagi lagi biadab menjadi 3 tahap, yaitu biadab rendah, yaitu untuk kaum yang memiliki barang-barang dari tanah liat. Lalu ada biadab menengah, yaitu masyarakat yang berkebun dan bekerja sebagai penjinak hewan. Lalu ada biadab tinggi, yaitu adalah masyarakat yang memiliki alat-alat dari besi. Lanjut, teori yang kedua adalah teori khusus sejarah. Pada abad ke-20, teori evolusi predeterminasi ini meredup sebagai orientasi utama bagi antropologi budaya. Muncullah pemikiran dari lawan utama penentang teori tersebut. Tokoh itu bernama Franz Boas. Ia adalah seorang lulusan doktor di bidang fisika Universitas Jerman. Pemikiran utama Boas ini berkaitan dengan asumsi adanya hukum-hukum yang universal yang menguasai kebudayaan manusia sedunia. Ia menekankan bahwa keanekaragaman budaya manusia itu sangat kompleks dan tokoh-tokoh pada abad ke-19 ini tidak mempunyai bukti yang kuat untuk dapat menyimpulkan hukum umum yang bermanfaat. Menurutnya juga, ciri suatu budaya haruslah dipelajari di tempat di mana munculnya ciri tersebut, atau kita sebut dengan kunjungan lapangan, bukan hanya data hasil dari penelitian di atas meja saja. Lanjut, teori selanjutnya yaitu teori aliran difusi. Teori ini mulai mempengaruhi ahli antropologi pada masa pertengahan antara abad ke-19 dan ke-20. Dua aliran utama yang mempunyai pandangan difusi ini adalah aliran di Inggris dan Jerman Austria. Berikut pendapat dari tokoh dan juru bicara utama dari teori difusi. Yang pertama, G. Elliot Smith, William Berry, dan Rivers. Mereka ini berpendapat bahwa kebanyakan dari aspek-aspek kebudayaan pada tahap tinggi peradaban ini dikembangkan di Mesir. Menurut orang-orang Inggris yang beraliran difusi bahwa hakikatnya manusia itu cenderung tidak menciptakan sesuatu atau hal yang baru, tetapi lebih suka untuk meminjam kebudayaan lain yang nantinya akan dapat memacu terciptanya kebudayaan sendiri. Lalu,
Tokoh berpengaruh yang merupakan pendiri aliran difusi di Jerman, Austria, yaitu ada Fritz Garbener dan Peter Wilhelm. Ini mereka berpendapat bahwa manusia lebih suka meminjam kebudayaan lain karena menurut mereka unsur suatu budaya itu dapat menyebar melalui jarak yang jauh, baik secara berkelompok maupun sendiri-sendiri. Lanjut ke aliran fungsionalisme. Aliran ini dikemukakan oleh seorang ahli matematika di Polandia yang kemudian mempelajari antropologi selama 4 tahun, bernama Bronisław Malinowski. Pada teori ini, Malinowski mencoba untuk melihat dunia dari pandangan penduduk pribumi. Cara ini dinamakan pendekatan penelitian lapangan melalui pengamatan keturutsertaan atau participant observer. Pandangan fungsionalisme ini terhadap kebudayaan adalah bahwa setiap pola kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan dan sikap yang merupakan bagian dari kebudayaan dalam suatu masyarakat memenuhi beberapa fungsi mendasar dalam kebudayaan tersebut. Menurutnya juga, fungsi dari satu unsur budaya adalah untuk memenuhi beberapa kebutuhan dasar dan sekunder. Teori fungsionalisme ini tidak dapat dipungkiri sangat bermanfaat untuk diterapkan dalam analisis mekanisme. Namun, teori ini tidak dapat memberi penjelasan mengenai adanya aneka ragam kebudayaan manusia, karena dalam teorinya, ini hanya mengidentifikasi kebanyakan bersifat universal atau umum, tentang apa yang dilakukan manusia untuk bertahan hidup, dan dia tidak menerangkan mengapa kebudayaan itu berbeda-beda, memiliki unsur yang berbeda, dan mengapa terjadi perubahan dalam kebudayaan. Lanjut, yang terakhir ada teori fungsionalisme struktural. Seperti Malinowski sebelumnya, di sini ada Arthur Reginault, seorang ahli lain dalam antropologi yang mendasarkan teorinya berdasarkan perilaku manusia pada konsep fungsionalismenya. Tapi berlainan dengan teori fungsional sebelumnya, pada teori ini, menurut Brown, bahwa berbagai aspek perilaku sosial bukan untuk memenuhi kebutuhan individual, tapi justru muncul untuk mempertahankan struktur sosial di suatu masyarakat. Suatu masalah besar dari pendekatan teori ini adalah sulitnya untuk menentukan apakah suatu kebiasaan tertentu memang berfungsi untuk pemeliharaan sistem sosial masyarakat. Karena mungkin saja suatu kebiasaan tertentu tidak ada kaitan apa-apa terhadap pemeliharaan struktur masyarakat atau malah mungkin merugikan bagi hal tersebut. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Nurun Naimah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang teori evolusi. Nah, jadi teori evolusi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama unilinear, yang kedua universal, dan yang ketiga yaitu multilinear. Unilinear adalah orientasi klasik abad ke-19 yang mencoba menempatkan kebudayaan tertentu pada jenjang-jenjang dari semacam tangga evolusi. Nah, yang universal yaitu lebih menaruh perhatian pada kebudayaan dalam arti luas, jadi bukan kepada kebudayaan secara individual saja. Kemudian yang ketiga yaitu multilinear, yaitu mereka membahas tentang evolusi dari kebudayaan-kebudayaan tertentu dan hanya membatasi diri pada urutan-urutan yang tidak dapat dipungkiri dari perubahan kebudayaan yang bersifat paralel di wilayah yang berbeda-beda. Teori atau aliran strukturalisme Perancis yaitu suatu teori yang mengandung pemikiran intelektual yang tidak mengundang pertanyaan dan kemampuannya untuk menjelaskan gejala budaya hampir tidak ada. Teori atau aliran ethnoscience yaitu aturan-aturan mengenai cara berpikir yang melatar belakangi suatu kebudayaan. Aliran atau teori ekologi kebudayaan. Nah, jadi di sini menggabungkan prinsip-prinsip dari ekologi biologi ke dalam studi ekologi kebudayaan agar dapat merangkumnya menjadi satu ilmu tentang ekologi. Menurut pandangan ini, unsur-unsur kebudayaan seperti juga unsur-unsur biologis tunduk juga pada proses seleksi alam dan dapat dianggap bersifat mampu atau tidak mampu menyesuaikan diri. Penerapan orientasi-orientasi teoretis memperlihatkan secara nyata bagaimana orientasi-orientasi teoretis yang berbeda pada masalah yang sama. Penjelasan-penjelasan umum. Teori antropolog apapun yang dipakai, proses untuk sampai pada penjelasan tidaklah pernah sederhana. Nah, mengandung suatu petunjuk umum untuk kita mencari jawaban tertentu untuk suatu pertanyaan. Penjelasan-penjelasan untuk menguji.
dalam ilmu pengetahuan adalah untuk memperkirakan akan terjadinya suatu hal yang tertentu, yaitu yang memang akan terjadi bila suatu interpretasi tertentu benar, yaitu melakukan penelitian yang direncanakan untuk menguji hal-hal yang diperhitungkan berdasarkan teori, sehingga dapat menerima interpretasi secara sementara. Jenis-jenis penelitian dalam antropologi budaya. Ada 2 jenis penelitian dalam antropologi budaya yang dapat diklasifikasikan. Yang pertama, menurut cakupan ruang dari peneliti, yaitu analisis dari masyarakat saja, analisis dari suatu sampel masyarakat yang meliputi seluruh dunia. Kemudian yang kedua, menurut cakupan waktu. Etnografi. Etnografi yaitu suatu deskripsi dan analisis tentang satu masyarakat yang didasarkan pada penelitian lapangan, menyajikan data-data yang bersifat hakiki untuk semua peneliti antropologi budaya. Perbandingan yang diawasi yang bukan historis. Perbandingan kawasan adalah lebih besar dibandingkan dengan pengenalan detail dalam perbandingan sedunia. Karena lingkup yang global dari penelitian jenis kedua ini menghalangi penelitian untuk mengetahui banyak tentang masyarakat-masyarakat yang diperbandingkan. Perbandingan yang diawasi tidak hanya berguna untuk menghasilkan penjelasan-penjelasan, tapi juga berguna untuk menguji penjelasan yang diajukan. Penelitian lintas budaya. Penelitian lintas budaya merumuskan keadaan-keadaan yang umumnya ditemukan secara berkaitan dengan teori tertentu benar. Kemudian melihat pada sejumlah sampel dari masyarakat seluruh dunia untuk mengetahui apakah asosiasi yang diharapkan umumnya memang benar. Jenis-jenis penelitian yang bersifat historis. Melalui keterangan etnohistori atau studi yang didasarkan pada bahan-bahan yang deskriptif tentang keadaan satu masyarakat dalam berbagi kurun waktu. Seseorang dapat memperoleh data yang esensial sifatnya untuk segala jenis studi yang bersifat sejarah. Seperti halnya dengan data-data esensial untuk segala jenis penelitian yang bersifat bukan historis yang dapat diperoleh dari etnografi.